Di video kali ini Beok akan mereview dan mengupas tuntas jauh lebih dalam Realme C15 yang punya kapasitas baterai 6000 mAh plus 18 watt quick charge dan beberapa fitur unggulan lainnya. Tanpa berpanjang lebar, langsung aja kalian simak video reviewnya. Kita awali dari desainnya dulu. Realme C15 memiliki dimensi sebesar 164,4 x 75,9 x 9,8 mm dengan bobot 209 gram. Mengadopsi geometric gradient design di bagian belakangnya yang memberikan efek berbentuk trapesium serta menghasilkan warna gradasi yang berbeda, ngebuat HP ini jadi lebih berwarna serta berbeda dari seri C sebelumnya. Bagian belakangnya ini memang lebih keset, kemudian gak licin, gak mudah meninggalkan bekas sidik jari, dan gripnya juga oke bosku. Di bagian punggung Realme C15, terdapat modul kamera yang mengotak, layaknya desain kamera yang lagi tren di tahun 2020 ini. Kemudian ada logo Realme di pojok kiri bawah, yang menurut Bewok cukup simple. Smartphone ini hadir dengan dua varian warna, yaitu Marine Blue dan juga Seagull Silver. Dan varian warna yang Beok pegang sekarang, warnanya Marine Blue. Kita bergeser ke bagian layar. Realme C15 memiliki bentang layar seluas 6,5 inci, beresolusi 1600 x 720 pixel HD+, dan berteknologi mini drop full screen. Aspek rasionya 20:9, dengan screen to body rasionya mencapai 88,7%, serta bezel yang minimalis. Layar segini sabi lah ya buat mabar game online serta streaming film favorit kalian. Kita move on dan masuk ke sektor yang paling mantul brother, yaitu sektor baterai. Realme C15 ini dibekali dengan mega baterai sebesar 6000 mAh. Dan ini juga sekaligus menghabiskan Realme C15 sebagai HP pertama dari Realme yang punya baterai badak 6000 mAh. For your information, dalam paket penjualan Realme C15, HP ini dilengkapi dengan adapter charger 9V 2A yang dilengkapi dengan teknologi pengecasan 18 watt quick charge. BTW Doski juga punya beberapa fitur lain nih, di antaranya sudah support fitur OTG reverse charging yang ngebikin HP ini bisa dijadiin power bank. Doski juga punya fitur app quick freeze dan juga screen battery optimization. Fitur app quick freeze-nya ini secara cerdas membekukan aplikasi yang jarang digunakan, sehingga mengurangi penggunaan daya pada aplikasi latar belakang. Sedangkan fitur screen battery optimization-nya dapat meningkatkan daya tahan baterai. Kemudian ada juga fitur sleep standby yang dapat menghemat lebih banyak energi saat kalian beristirahat. Lalu ada juga fitur power saving mode yang secara otomatis akan menurunkan kecerahan layar, mempersingkat waktu screen off menjadi 15 detik, dan menonaktifkan sinkronisasi latar belakang untuk memperpanjang usia baterai. Kalau misalkan kalian masih berasa kurang, ada juga fitur Super Power Saving Mode. Lewat fitur ini kalian dapat memilih paling banyak 6 buah aplikasi yang masih dapat digunakan untuk memperpanjang usia baterai. Gue pun penasaran nih buat ngetes baterainya, tapi tanpa menggunakan fitur Power Saving Mode dan Super Power Saving Mode. Pengen tahu aja sih gue, kira-kira bedanya kayak gimana ya? Di pengujian pertama gue akan melakukan tes nonton YouTube selama 1 jam nonstop dengan tingkat kecerahan layar rata kanan dan audio rata atas. Hasilnya, baterai Realme C15 terkuras sebanyak 10% dari kondisi baterai 15%. Kemudian pengujian kedua, gue masih melakukan tes nonton YouTube selama 1 jam nonstop dengan tingkat kecerahan layar rata kanan dan audio rata atas. Tapi sekarang gue pakai fitur Power Saving Mode nih. Dan hasilnya, baterai Realme C15 terkuras sebanyak 4% dari kondisi baterai 5%. Lanjut ke pengujian ketiga, gue pakai fitur Power Saving Mode buat nonton YouTube. Dengan tingkat kecerahan layar masih rata kanan dan tingkat volume masih rata atas. Dan hasilnya, baterai Realme C15 ini mati total dalam kurun waktu 18 menit. Dari kondisi baterai yang cuma 1% aja brother. Bergeser ke bagian security ataupun keamanan. Di part yang ini, Realme C15 sudah dibekali dengan fitur fingerprint scanner dan juga face unlock. Menurut gue sih dua-duanya cukup oke kok dan cepat juga untuk ngebuka kunci layar. Berpindah ke sektor kamera. Realme C15 merupakan HP Realme seri C pertama yang menggunakan konfigurasi quad kamera dengan 13 megapiksel ultra wide quad kamera with nightscape mode terbaru.
Masing-masing dari pembagian kameranya sebagai berikut bosku. 13 megapiksel main kamera ultra clear, 8 megapiksel ultra wide angle kamera, 2 megapiksel black and white lens, dan juga 2 megapiksel retro lens. Main kameranya memiliki bukaan diafragma f2.2 menggunakan sensor kamera 5P lens yang cukup untuk menangkap cahaya serta ngebuat foto kalian terlihat lebih jelas dan juga lebih cerah. Selain itu, kamera utamanya juga sudah mengadopsi teknologi Face Detection Autofocus alias PDEF yang ngebuat fokus kamera HP ini jadi lebih cepat dan akurat. Ditambah lagi fitur 4x optical zoom yang memungkinkan kalian dapat mengambil foto yang lebih jelas dari jarak jauh. Kemudian ultra wide angle kameranya memiliki bukaan diafragma f2.25 dengan cakupan point of view hingga 119 derajat. Selanjutnya ada black and white lens dan juga retro lens yang berdiafragma f2.4. Kedua lensa ini tuh bisa memberikan dua efek arsitek yang oke loh bosku. Mampu memproduksi potret dalam warna hitam putih, memberikan exposure yang lebih tinggi, dan meningkatkan kontras warna antara terang dan juga gelap. Selain itu ada juga mode Super Nightscape yang ngebuat foto malam hari ataupun foto dalam kondisi low light sekalipun menjadi lebih terang dan lebih jernih. Berikut hasil perekaman video kamera depan Realme C15 di resolusi 1080 30 fps. Dan sekarang bewok switch ke kamera belakang. Baik, ini dia hasil perekaman video kamera belakang. Resolusinya sama ya, 1080 sama 30 fps. Sekarang kita lanjut ke kamera depan. Smartphone ini memiliki AI selfie kamera berkekuatan 8 megapiksel dan menggunakan sensor 5P lens. Sekarang kita beralih ke bagian performa. Realme C15 hadir dengan chipset MediaTek Helio G35. Chipset tersebut diproduksi melalui fabrikasi 12 nanometer dan berarsitektur octa-core ARM Cortex A53 yang clock speednya dapat mencapai 2,3 GHz. Ini sih game ringan, menengah sampai game berat, sabila di HP ini. Padu-padan jeroan di atas juga ngebuat skor Antutunya boleh diadu brother. Realme C15 memiliki 3 varian storage, yaitu 3/64 GB, 4/64 GB, dan juga 4/128 GB. Dan saat ini varian yang gue pegang adalah 4/64 GB. Terakhir yang akan kita bahas adalah user interface dan juga operating system dari smartphone ini. Realme C15 menggunakan Realme UI terbaru yang dikombinasikan dengan OS Android 10 dan Color OS 7. Kombinasi ini emang ngebuat tampilan antar mukanya jadi lebih simpel. Bagaimana brother? Apakah kalian tertarik untuk meminang Realme C15 ini? Kalau menurut gue sih dengan harga 2 jutaan cukup worth it ya. Melihat kapasitas baterainya yang gede 6000 mAh plus 18 watt quick charge dan sudah 13 megapiksel AI quad kamera ngebuat smartphone ini cukup worth it untuk kalian miliki. Hatur nuhun thank you buat kalian nonton video sampai habis. Jangan lupa juga buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Beok pamit. Assalamualaikum.